Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah pada hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka proses pembelajaran di semester 2 tahun 2020-2021. Ya anak-anakku, walaupun melalui PJJ pembelajaran jarak jauh, saya berharap semuanya ini tidak mengurangi semangat kalian dalam menempuh proses pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku, sebelum kita mulai orientasi pada pagi hari ini, berdoalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terlepas dari wabah COVID-19. Dan anak-anakku, masa pandemi masih membebani kita. Jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Langsung saja kita mulai orientasi materi pada semester 2. Yang pertama yaitu KD 3.8, yaitu menjelaskan tekanan, zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, KD 3.9, yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian yang ketiga yaitu KD 3.10, yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan-gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang keempat yaitu 3.11, menganalisis proses getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Yang kelima yaitu KD 3.12, menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia pada serangga dan prinsip kerja alat optik. Anak-anakku, dalam proses penilaian pembelajaran nanti ada 3 macam. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian keterampilan, dan yang ketiga adalah penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan atau disingkat PH ini meliputi penilaian harian tiap KD, kemudian HPTS, kemudian HPAS. Kemudian penilaian harian itu meliputi tes tertulis atau lisan, kemudian penugasan. Sehingga ini dapat dirumuskan ke dalam rumus PH sama dengan 60% A dan 40% B. Rata PH dari berbagai KD diperoleh penilaian harian akhir semester atau PHAS itu.
Kemudian untuk penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester itu dapat dirumuskan bahwa HPA penilaian akhir itu ada 2 PHAS ditambah HPTS ditambah HPAS dibagi 4. Nah, ini akan ketemu nilai akhir. Kemudian untuk penilaian keterampilan, ya, penilaian keterampilan itu kemungkinan penilaian keterampilan tiap KD itu yang pertama bisa berupa praktek, yang kedua bisa produk, bisa proyek atau portofolio. Nah, ini diperoleh nilai keterampilan. Ya. Nilai keterampilan akhir semester ini dapat dibuat seperti itu. D1 ditambah D2 ditambah D3 dan seterusnya dibagi jumlahnya berapa, nanti akan ketemu nilai keterampilan akhir semester. Demikian anak, ini hubungannya dengan penilaian. Oke, kita lanjutkan. Itu yang pertama hubungannya dengan tekanan, ya. Tekanan nanti meliputi ada tekanan oleh zat padat, kemudian tekanan oleh zat cair, kemudian ada tekanan oleh gas, ya. Kemudian pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, kemudian tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nih. Kemudian yang berikutnya yaitu sistem pernapasan manusia. Pada sistem pernapasan manusia yang kita pelajari nanti meliputi organ sistem pernapasan, mekanisme pernapasan, frekuensi pernapasan, volume pernapasan, serta gangguan sistem pernapasan dan upaya mencegahnya. Kemudian berikutnya yaitu sistem ekskresi manusia, meliputi yang pertama adalah ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga hati, dan yang berikutnya adalah gangguan pada sistem ekskresi. Kemudian materi berikutnya yaitu hubungannya dengan getaran, gelombang, dan bunyi. Nanti yang kita pelajari meliputi getaran itu apa, ya, gelombang itu apa, dan bunyi itu apa. Nanti akan kita pelajari di materi ini. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu cahaya. Cahaya ini yang kita pelajari yang pertama adalah pengertian cahaya, ya. Kemudian yang kedua pemantulan cahaya. Cahaya itu bisa bersifat memantulkan, ya. Kemudian 3 pembiasan cahaya. Cahaya dapat dibiaskan. Dan yang keempat itu adalah alat optik. Jadi di sini alat yang menggunakan prinsip daripada optik. Ini nanti banyak kita pelajari seperti mikroskop, ya, seperti kacamata juga dan sebagainya. Itulah anak-anak materi yang akan kita pelajari, dan saya berharap kalian serius, ya, sehingga nanti kalian akan lebih cepat memahami materi yang ada. Demikian saja, dan saya akhirkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.